hebat, pangkep maju, pangkep sehat, pangkep sejahtera. Itu kalau kita lihat, kita aplikasikan dalam satu program, itu hampir semua masuk yang disebut tadi Pak Desa. Iya. Misalnya contoh kasar, rehabilitasi dan perbaikan kampung yang ada di Dasa Cita. Kalau kita lihat sudah dilaksanakan sebenarnya, sudah dilaksanakan. Tinggal bagaimana mengemas lebih bagus lagi sehingga kampung yang kita rehab itu bisa menjadi kampung hebat. Iya. Dan alhamdulillah saya lihat, saya jalan sangat berbeda. Beberapa tahun yang lalu setelah kita masuk sini udah luar biasa. Bahkan saya sempat tidak langsung masuk ke sini, sempat melihat yang ada di sini, tinggal bagaimana kita kembangkan ke depan. Desa tahun anggaran 2023 dan telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat staf ahli Bupati Pangkal JD dan Kepulauan, yang terhormat Kepala Desa Biring Ere, yang kami hormati para pendamping Desa Biring Ere, yang kami hormati Ketua Forum Desa Biring Ere dan jajarannya, yang kami hormati ibu-ibu PKK Desa Biring Ere, yang kami hormati dan banggakan Bapak. Hadirin yang kami hormati, daftar usulan RKPD tahun 2024. 6. Diskusi tanya jawab. 7. Menyepakati rancangan RKPD tahun 2023 dan daftar usulan RKPD tahun 2024. Kita melangkah ke acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga, pembacaan doa oleh Bapak Samsudi SAG selaku Imam Desa Biring Ere. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak mengikhlaskan hati kita seraya menundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, penyayang dan pengampun, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini, dosa-dosa para kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru-guru kami, dan dosa-dosa para pemimpin di antara kami. Allahumma ya Allah, limpahkan rahmat, taufik, petunjuk, hidayah dan kasih sayang. Karena tanpa dengan limpahan rahmat, taufik, petunjuk, hidayah dan kasih sayang-Mu, maka tiadalah hamba-Mu yang dapat diperbuat. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah, dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan lahir dan batin, kemampuan untuk menjalankan amanah-amanah-Mu. Allahumma ya Allah, ini kami hadir di dalam musyawarah desa untuk program pelaksanaan program desa di tahun 2023. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami, berikanlah petunjuk dan makna-Mu, sehingga apapun yang menjadi keputusan di dalam pertemuan ini dapat mengangkat dan membawa desa kami, desa Girungere ini, ke suatu kesejahteraan yang mulia di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, angkatlah seluruh bala penyakit yang akan terjadi di kampung kami, desa Girungere ini, karena Engkau Tuhan yang maha pelindung. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, Allahumma wa inna. Acara selanjutnya sambutan pertama Bapak Kepala Desa Girungere sekaligus membuka acara musrengan desa dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa tahun 2023 dan daftar usulan RKP Desa tahun 2024. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat staf ahli bupati, yang terhormat dari dinas DPRD beserta jajaran, yang terhormat Bapak Kepala Kecamatan Bungor atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua BPD dan jajaran yang kami hormati, kami banggakan Bapak Babinmas, Bapak Babinsa yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini, dan kami hormati, kami banggakan seluruh undangan yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Pertama-tama, mari senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salam serta salawat atau pula kita curahkan ke junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan pemimpin yang patut kita contoh dan teladan bersama. Pertama-tama atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh undangan hadirin yang sempat hadir pada kegiatan musrengan pada hari ini. Semoga setelah pertemuan ini senantiasa membawa kebaikan-kebaikan dan keberkahan untuk masyarakat desa Girungere. Amin. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan berharap bahwa semoga pertemuan ini insya Allah sebentar akan muncul ide-ide atau usulan-usulan, gagasan-gagasan apa yang insya Allah ke depan akan kita lakukan secara bersama-sama dengan tujuan bahwa apa yang kita usulkan
apa yang kita sarankan ke kami pemerintah desa, insyaallah tujuannya untuk kepentingan bersama. Dan kami berharap bahwa dengan hadirnya staf ahli Bupati alhamdulillah hadir di tengah kita, mungkin sudah tidak asing lagi beliau Pak Andi Satria, ada Pak Saudi, beliau adalah staf ahli, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi atau mungkin saran-saran kita masyarakat desa Jerniere ini terkait pembangunan baik itu fisik maupun pembinaan ke masyarakat, insyaallah bisa tersampaikan ke Bapak. Yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa untuk pengusulan kemarin di Musrimbang Kecamatan, salah satu permintaan kami yang masuk skala prioritas yaitu perbaikan jalan. Kemarin saya sampaikan sama Salim di kantor kecamatan bahwa itu yang menjadi skala prioritas kami. Mudah-mudahan pihak dari kabupaten insyaallah tahun anggaran 2023 bisa direalisasikan. Kenapa? Itu sudah beberapa kali periode pergantian kepala desa, kami masyarakat Jerniere selalu dijanji akan diperbaiki, tapi sampai saat ini tidak ada realisasi. Jadi kami berharap dengan hadirnya staf ahli bisa menjadi penyambung lidah kami ke Pak Bupati, sehingga apa yang menjadi usulan prioritas masyarakat desa Jerniere untuk perbaikan jalan sepanjang pasar sampai pertigaan itu insyaallah bisa direalisasikan. Kenapa? Kemarin kami sempat hitung-hitung berapa panjangnya, itu kurang lebih tidak sampai 1 kilo panjangnya, jadi cuma 998 meter. Kemarin kami berkoordinasi dengan pihak pengelola pengaspalan, itu anggarannya tidak sampai 1 miliar, jadi sekitar 900-800-an. Jadi mudah-mudahan ini bisa disampaikan. Terus yang kedua yang kami sampaikan juga bahwa jujur kami di desa Jerniere ini dengan anggaran yang kurang lebih 2 miliar itu masih sangat terbatas untuk proses pembangunan dan percepatan kami di desa. Kenapa saya katakan ini sudah masuk bulan ke-10, anggaran operasional itu sudah habis, bahkan sudah ada beberapa yang kita talangi sehingga kegiatan itu bisa berlangsung di desa. Jadi mohon sekiranya mungkin disampaikan bahwa mungkin ada tambahan anggaran, jangan kinerja dan lain-lain disampaikan kepada Pak Kadis DPRD. Jadi kenapa saya sampaikan demikian? Alhamdulillah perlu juga kami sampaikan bahwa sebelum saya menjabat kepala desa di sini, indeks pembangunan desa Jerniere itu di status 2021 itu. Alhamdulillah 8 bulan kami melakukan proses pembangunan baik fisik dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan IDM untuk tahun anggaran 2022 desa Jerniere ini tak lepas daripada kontribusi kita semua masyarakat desa Jerniere. Terus selanjutnya yang ingin kami sampaikan bahwa insyaallah untuk tahun anggaran 2023 kami target insyaallah Jerniere bisa naik kelas lagi menjadi desa mandiri. Itu kenapa kami bukan muluk-muluk atau berangan-angan, tapi insyaallah memang kami dan masyarakat desa Jerniere akan terus menggenjot pembangunan yang ada di desa Jerniere, sehingga apa yang menjadi target kami itu insyaallah bisa tercapai dan terrealisasi dengan baik. Jadi terus yang ingin lagi disampaikan bahwa terkait mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan di desa Jerniere ini, kami memang punya konsep. Jadi konsep yang kami tawarkan kepada atau sampaikan kepada masyarakat bahwa
Yang pertama yang harus kita benahi untuk wilayah Desa Jeringere itu adalah masalah lingkungan. Lingkungan dulu yang harus bersih. Kalau lingkungan sudah bersih, insya Allah mungkin tahap kedua kita akan melangkah ke perbaikan ekonomi dan pendidikan masyarakat Desa Jeringere. Setelah pendidikan dan ekonomi itu mungkin sudah tertata dan terkelola dengan baik, kita melangkah lagi ke tahap proses pembinaan dan pemberdayaan mental spiritual masyarakat. Jadi memang ada konsep di pemerintah desa yang kita jalankan, mudah-mudahan konsep itu pelan tapi pasti insya Allah bisa kita implementasikan kepada masyarakat Desa Jeringere. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa masih banyak kebutuhan-kebutuhan masih banyak keinginan-keinginan terkait mengenai apakah itu fasilitas umum, sarana umum yang belum bisa tercover. Perlu saya sampaikan bahwa anggaran dana desa itu terbatas. Kalau semua lini atau semua bidang-bidang itu kita mau salurkan anggaran tidak cukup. Jadi memang harus bertahap. Jadi sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa harus bertahap dan harus jelas konsepnya. Dan insya Allah konsep yang kita bangun di Desa Jeringere ini jelas dan yakin dan percaya kepada seluruh masyarakat Desa Jeringere, itu semua untuk kepentingan kita bersama masyarakat Desa Jeringere. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan dari staf ahli. Dibuka ya, lupa ini buka. Mana pada dibuka dulu. Mohon maaf, masih kurang sehat ini. Iya. Jadi baik, itulah tadi penyampaian ini dengan ucapan Bismillah muslimah untuk tahun anggaran 2023 ini saya buka dengan resmi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan dari Kepala Camat Bunguru atau yang mewakili. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Samadi Bupati Kabupaten. Yang kami hormati Bapak Dinas DPRD atau DPRD. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Bupati. Yang saya hormati Ketua LMD. Yang saya hormati Bapak Babinsa Kabupaten Kudus serta para undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan berkah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam acara muslimah tahun 2023 serta kita pun hadir bersama dan Allah membaca salam senantiasa kita berikan sahabat yang pertama-tama ingin saya sampaikan salam permohonan maaf Bapak Camat Bunguru sekiranya beliau ingin menghadiri acara muslimah di Desa Jeringere ketika ada kegiatan yang sangat penting dan daripada tujuan kerja di Bandung. Kemudian mempercayakan kepada saya untuk mewakili beliau acara muslimah di Desa Jeringere. Juga ada penyampaian beliau pada saat itu mengenai struktur Satgas Kesehatan itu segera
informasi berikutnya. Alhamdulillah bahwa acara kegiatan musrembang ini adalah merupakan kegiatan rutin dan setiap tahunnya dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan. Untuk kegiatan musrembang ini khusus di desa memperhatikan hal-hal yang sangat prioritas yang menjadi titik tolak pembangunan di desa, khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Untuk hasil daripada musrembang desa ini, kami kantor camat hanya menunggu daftar usulan yang sudah diterapkan di desa untuk kami bicarakan di tingkat kecamatan, lalu kami kawal untuk selanjutnya ke kabupaten. Jadi apa yang merupakan kesepakatan dari musrembang adalah merupakan suatu kegiatan yang harus tetap kita kawal khusus dari kecamatan. Jadi usulan tidak semua diterima, tapi yang menjadi prioritas insya Allah akan menjadi suatu prioritas untuk kegiatan di tahun 2023. Demikian banyak yang sampaikan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan dari staf ahli Bupati Kabupaten Panggung kepada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama dan lebih utama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk hadir di Balai Desa Biringire dalam rangka silaturahmi. Ya, intinya itu silaturahmi. Walaupun musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang desa itu hanya karena memenuhi kewajiban saja setiap tahun, ya. Tapi intinya adalah kita silaturahmi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati adinda saya, partner saya Bapak Insinyur Haji Rizal di Parupa. Hormati yang mewakili Pak Camat, ya Pak Camat juga izin sama saya kemarin beliau ke Bandung dalam acara sakit, ya sakit, bukan sakit ya. Yang saya hormati Dinda Desa, walaupun beliau mengatakan beliau masih sakit, tapi ingat ya, kalau orang sakit itu Dinda ini yang ditarik oleh Allah. Ya, yang pertama selera kita, ya. Yang kedua keceriaan kita, dan yang ketiga adalah dosa kita. Kalau kita sakit, tetapi pada saat kita sudah sembuh, Allah akan mengembalikan hanya dua, keceriaan dan selera. Allah tidak akan mengembalikan dosa kita. Begitu sayangnya kita sama Allah. Begitu Ustaz Mas Ampung kayak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, nanti akan dilanjutkan juga oleh Pak Adinda saya, Pak Desadi. Kemarin kita tidak sempat di sini, model, ya, karena dia tidak sempat ini, ya. Jadi ada jadwal dan kita satukan saja dengan kegiatan musrembang. Yang saya hormati juga yang mewakili DPMD, ya, yang Pak Babinsa, Babinsa Tikmas, Ketua LPM, Ketua PD, Ketua RK, Ketua RT, dan semua ketua-ketua yang ada di Biringire, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan yang saya banggakan semua. Bapak Ibu sekalian, kami memang mendapat tugas khusus dari Bapak Bupati. Intinya adalah bahwa Pak Bupati setelah dilantik menjadi Bupati, itu segala bentuk janji politik bersama dengan dasar citanya Pak Bupati, khususnya dasar cita, kita harus melihat langsung bagaimana apakah dasar cita Bupati itu include masuk dengan di RKPD apa desa di tahun 2023. Alhamdulillah
Kalau dilihat secara kasat mata, saya lanjut, kalau dilihat secara kasat mata, ya, pembangunan yang ada di desa Biringere ini, Bapak Ibu sekalian, dari desa berkembang, sebetulnya Ibu Dini, mana Ibu Dini tadi, mohon maaf Bu Dini, dari pendamping TA P3MT, nanti ketua KPU sih nanti telepon. Kalau kita lihat secara kasat mata, dari desa berkembang, beliau beberapa bulan menjadi kepala desa sudah langsung kelasnya naik menjadi desa maju. Kalau saya tidak perlu maaf, ini sudah harus langsung desa mandiri. Iya. Tapi yakin kemungkinan itu kelasnya, itu tahapannya. Tidak bisa kalau dari berkembang langsung ke mandiri, harus maju dulu. Itu adalah ketersediaan. Kalau mau desa mandiri, hampir semua yang ada di sini, ya, ada beberapa kriteria untuk menjadi desa mandiri. Nama akses, ketersediaan jasa yang cukup. Yang kedua adalah akses transportasi dan elektabilitas itu sudah ada. Transportasi tidak terlalu sulit, pelayanan bagus, pelayanan pemerintahan sangat bagus. Yang saya boleh itu ada di situ. Jadi nanti tahun depan sudah bisa menjadi desa mandiri. Ya. Karena kalau sudah menjadi desa mandiri, Pak Desa, kau mau apa ini kantor? Kau mau kasih lantai 3, bisa dengan menggunakan ADD dan DD. Karena sekarang ini semua desa yang belum berstatus desa mandiri itu tidak diperbolehkan membangun kantor menggunakan ADD dan DD. Tadi informasinya Pak Desa mengatakan bahwa kami hanya mempergunakan ADD dan DD saja, belum ada PHP tadi, belum masuk. Sudah, ya. Nah, ini yang dia maksud Pak Desa, diharapkan bahwa ada peran penting dari pemerintah kabupaten untuk menunjang pembangunan khususnya infrastruktur jalan. Itu jadi titipan bagi kami dan kawan-kawan. Ya, nah, sudah langsung Pak Seksa dilaporkan kepada Pak Bupati dengan kepala dinas PU. Untuk lebih baiknya kalau bersaudara di keluarga banyak di sini. Ya. Berikut Bapak Ibu sekalian, terus terang bahwa kami ditugaskan tadi ke sini, nanti Pak Sadi yang akan menyampaikan pada ceritanya Pak Bupati, ya, termasuk faktor sejagai Pak Desa, ya, bagaimana itu faktor sehat, faktor maju, faktor kuat, faktor cerdas, faktor berbudaya, faktor berprestasi, ya, dan faktor religius 10. Kalau saya barangkali pelayanan kesehatan mengenai faktor sejagai mudah-mudahan sudah berjalan, ya, tinggal bagaimana kita lihat Pak, sangat ironis, ya, tapi sangat ironis desa Biringere tidak bisa jadi mandiri dalam waktu dekat, dikelilingi oleh perusahaan terbesar di Indonesia Timur. Kita tahu tadi sebelah masa tidak bisa kita bantu masa untuk memajukan desa ini. Jangan sampai nanti diprotes Pak udah lapor bantu saya. Kan begitu itu terasa Pak. Ya, diprotes udah bantu. 4 tahun tak bisa dicapai di mana saja itu Pak. Ya. 2 tahun lebih saya jadi lurah di Bontoa. Ring 1. Aku nggak buntu. Ya. Saya gemuk Pak. Naik timbangan tidak lurah di Bontoa. Saya bilang bukan gara-gara saya, bukan gara-gara sejahtera, gara-gara makan tebu. Tetapi ya itu harus kita mengerti, Tonasa itu bukan cuma milik Pangkep saja, namanya juga Indonesia Timur. Tapi mungkin ada itu skala prioritas yang diberikan kepada Tonasa. Tinggal tenang tuh Pak Desa. Pak Desa, kalau kita masuk ke Tonasa kan begini, banyak juga itu orang Pak yang masuk menghadap ke Dirut hanya untuk kepentingan pribadinya, ya.
tetapi usahakan kalau masuk di Pak Desa untuk kepentingan masyarakat Biringkeri. Ya, kekurangannya naruntu ada nanti bagi masyarakat. Begitu itu yang terjadi, bukan dipangkep dia di daerah lain. Dipangkep tidak sih, dipangkep tidak sih, tidak jauh beda. Baiknya Bapak Ibu sekalian, kita sehat semua. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati, salam hormat beliau pada Bapak Ibu sekalian dan Pak Wakil Bupati. Saya sampaikan ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakanda saya Haji Satria Hasan Samana, yang saya hormati Bapak yang mewakili Pak Camat Bunggoro, yang saya hormati adinda saya yang tercinta Kepala Desa Biringkeri, yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala DPD, yang saya hormati Bapak pendamping tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Ibu Nini beserta anggota, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua LPM, yang saya hormati Pak Imam Desa, yang saya hormati Bapak Babin Kantipas, Bapak Babinsa, yang saya hormati Kepala Dusun beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ketua RT, RK, dan sempat akhir, yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam satu agenda. Ini sebenarnya agenda tahunan, tapi tahun lalu tidak dilaksanakan karena Covid. 2 tahun berturut-turut, 3 tahun kayaknya berturut-turut tidak dilaksanakan karena Covid-19. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin tadi sudah dipaparkan kenapa kami hadir di tengah bapak-bapak sekalian, karena mungkin baru kali ini ada musrembang yang dihadiri oleh tenaga ahli dari Bapak Bupati. Karena kita ini tidak masuk di struktur pemerintahan, kami di luar tapi mendampingi Pak Bupati terkait dengan program-program kerja yang akan dilaksanakan selama dia menjabat. Itu tadi yang tertuang di dasar kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkhusus adindaku Kepala Desa, kami minta maaf sebesar-besarnya karena seharusnya kami juga ke Biringkeri untuk kemarin monitoring evaluasi. Tetapi karena mengingat jadwal Serembang itu sudah hadir, makanya kami dengan beberapa teman ahli, tim ahli, kita satukan saja pada saat monitoring sekalian musrembang. Ya, tetapi apa yang disampaikan tadi adinda Pak Desa, karena kami sudah melaksanakan sebenarnya pertemuan di kecamatan, dan itu juga disampaikan adinda Pak Desa bahwa ada jalanan yang di daerah Biringkeri ini yang sudah lama dijanji tapi tidak pernah terlaksana. Alhamdulillah kami sudah melaporkan secara lisan dan tertulis ke Pak Bupati. Tinggal ini pengawalan kita, tinggal pengawalan yang mudah-mudahan selesai musrembang, karena belum semua janji politik Pak Bupati kita dapat. Ada baru beberapa yang kita monitoring kemarin, itu yang baru yang kita laporkan. Kita selesaikan dulu semua musrembang dan monitoring, baru kita lihat sejauh mana. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena Pak Bupati berharap bahwa di masa jabatannya apa yang pernah diucapkan, apa yang pernah dikeluarkan pada saat masa kampanye itu harus diselesaikan sebelum 2024. Ya. Karena seperti yang disampaikan Kakanda Satria tadi, bahwa Pak Bupati ini masa jabatannya beda dengan Bupati sebelumnya. Ya, Bupati sebelumnya itu 5 tahun, Pak. Kalau Pak Bupati ini dalam masa-masa mana, ini karena ada undang-undang pemilu yang hadir, itu masa jabatannya cuma 4 tahun. Karena mau tidak mau 2024 ini setelah pemilu legislatif itu akan dilaksanakan lagi pemilu pilkada di November. Jadi secara otomatis Pak Bupati akan berakhir. Iya. Makanya beliau
Dengan segala kemampuan yang dimiliki, segala program yang akan dilakukan itu bagaimana dia berpacu dengan waktu. Iya. Walaupun kita tahu Pak Bupati dilantik itu pada saat COVID, puncaknya COVID-19 itu 2021 kemarin, itu dilantik beliau. Jangankan berkumpul seperti ini, mungkin masih ingat di bapak-bapak, favoritnya salat saja di masjid itu dilarang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, karena ditakutkan bahwa penyakit atau wabah ini bisa menyebar dari berinteraksi langsung sesama manusia. Makanya 2019 mulai, tapi belum terlalu ketat. 2020 sudah ketat sekali, 2021 sangat ketat sekali. Bahkan hampir setiap hari bukan lagi sweeping di jalan, tapi sweepingnya di mana ada orang-orang yang berkumpul. Ini yang mengakibatkan akselerasi pembangunan dari Pak Yusran agak sedikit terpengaruh, sehingga apa yang tadi dijanjikan sudah melaksanakan, sudah ini muncul rekomposisi, karena bukan cuma dibatasi aktivitas masyarakat, pemerintahan, pelayanan, tetapi juga persoalan keuangan yang sangat dibatasi. Bahkan yang di Pak Desa mungkin rasakan itu sampai 40% anggaran itu tertarik ke pusat. Yang lebih parahnya tadi yang disampaikan Kakak Satria, bahwa sudah pernah diumumkan di masyarakat akan dikerja jalanan ini, akan dikerja kantor ini, akan dikerja bangunan ini, itu hilang di tengah jalan karena ada namanya rekomposisi, ditarik ke pusat untuk membiayai persoalan wabah COVID-19. Dan di desa juga itu batas minimal BLT untuk bantuan. Tidak ada yang bisa dilakukan Pak Desa, dan alhamdulillah karena kreativitasnya beliau, dia bisa memajukan desa Biringkere ini yang alhamdulillah luar biasa, dan menjadi desa apa lagi namanya, desa sekarang desa maju ya, dari desa berkembang menjadi desa maju. Iya, ini luar biasa dengan ya hampir keluhan yang dilakukan luar biasa. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami juga hadir di tengah ini untuk mengikuti musrembang. Pertama, mengingatkan Pak Desa. Pak Desa, ingati di antara ada desa dengan dana desa. Kalau dana desa kan dari pusat, itu harus yang kita lihat cantolannya dari program-program yang dilakukan oleh Presiden kita. Kalau di ADD itu adalah dana daerah. Yang harus kita lihat apa yang menjadi dasar citanya Pak Bupati. Karena kalau kita pilih-pilih semua tadi itu pangkep hebat, pangkep maju, pangkep sehat, pangkep sejahtera, itu kalau kita lihat, kita aplikasikan dalam satu program, itu hampir semua masuk yang disebut tadi Pak Desa. Iya. Misalnya contoh kasar, rehabilitasi dan perbaikan kampung yang ada di Desa Cita. Kalau kita lihat sudah dilaksanakan sebenarnya, sudah dilaksanakan. Tinggal bagaimana mengemas lebih bagus lagi sehingga kampung yang kita rehab itu bisa menjadi kampung hebat. Iya. Dan alhamdulillah saya lihat, saya jalan sangat berbeda. Beberapa tahun yang lalu setelah kita masuk sini luar biasa. Bahkan saya sempat tidak langsung masuk ke sini, sempat melihat yang ada di sini, tinggal bagaimana kita kembangkan ke depan. Iya. Saya sih berharap ke depan ada program-program unggulan karena kemarin hasil monet kita di Desa Tamarupa Dinda, ada satu program yang menjadi unggulan Desa Tamarupa itu adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang mana satu-satunya desa yang mengambil dari masyarakat dan membuang langsung ke TPA. Itu Desa Tamarupa. Itu kemarin kita laporkan dari Pak Bupati langsung upload dan langsung melaunching itu program. Iya. Dan saya harap kalau ada program-program unggulan karena setahu saya ada beberapa program pengelolaannya Pak di desa waktu kami pertemuan kemarin di kecamatan. Ini saya tidak tahu sudah jalan program ini atau tidak. Kalau bisa Pak Bupati juga melaunching. Kenapa saya seperti itu? Bagaimana bisa menarik simpatinya Pak Bupati sehingga ada program-program kabupaten yang bisa hadir di sini. Contoh kasar saya kasih, misalnya kayak di Tompo-Tompo kemarin ada kegiatan Pak Bupati
diundang oleh Pak Desa Copotompong untuk hadir. Sebenarnya tujuannya Pak Desa Copotompong hanya mau memperlihatkan kantor desanya. Ini butuh uang Pak Bupati, kantor desa Agus. Sudah saya usulkan 10 tahun nih, tidak pernah terrealisasi. Alhamdulillah, setelah dia bikinkan kegiatan Pak Bupati meluncur kegiatan unggulan yang ada di desa itu, Pak Bupati langsung kasih 500 juta untuk pembangunan kantor desa Copotompong. Iya. Nah, ini saya giat-giat yang saya sampaikan oleh Pak Desa. Iya, supaya anggaran yang ada dari kabupaten itu bisa hadir di sini. Karena memang saya lihat, saya sempat bercanda dengan Kakanda Satria karena saya rasakan waktu musrembang di Dapil 3, Pak. Iya, Dapil 3 kemarin itu 4 anggota DPR-nya hadir. Iya. Karena ini yang kita bicarakan, Pak, RKPD 2024, mungkin salah daftar usulan, bukan RKPD yang di atas 2023, yang di bawah RKPD saja, anggaran daerah 2024, itu yang kita bicarakan. Jadi itu yang kita bicarakan hari ini akan dikerjakan 2024, bukan 2023. Iya, itu pun baru usulan, itu nanti mandek lagi di kecamatan. Kemarin kasusnya Pak di Dapil 3 ada beberapa desa yang kita datangi. Kan disarankan ke desa untuk mengusulkan minimal 5, maksimal 5 program unggulan yang akan dibawa ke kecamatan untuk dibicarakan. Iya, untuk dibicarakan. Iya. Di sana Pak kejadiannya program itu 5 program unggulan yang dibicarakan di musrembang itu 2024 dijadikan pokok pikirannya anggota DPR. Langsung dibagi, Pak. Jadi 5 itu dibagi langsung. Ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 1. Itu luar biasa. Tinggal bagaimana realisasinya itu yang kita kawal. Karena kami juga tenaga ahli mencatat. Kami mencatat. Oh, kita catat ini misalnya. Nah, ini yang nanti kita koordinasikan dengan Gigs PU. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, karena di dalam itu hampir sama mungkin Pak Desa. Uang 2 miliar ini kalau mau kita pikir tidak akan cukup untuk membangun Biringere. Sama juga dana 1,4 triliun itu setelah kita keluarkan gaji pegawai sekitar 60%, itu sisa sekitar 500-600 juta untuk pembangunan itu akan habis dibagi oleh 103 desa. Nah ini yang masalahnya kalau tidak ada yang kawal, ya terkadang jangankan di kecamatan biasa mulai hilang, berjatuhan di kecamatan, naik di kabupaten berjatuhan lagi karena mulai dikurangi semua. Karena ada juga dari semua OPD yang ada punya namanya Renja, punya program juga yang mau dikerjakan. Nah, yang jadi persoalan apakah Renja program kerja itu ada di desa kita atau tidak? Iya. Karena kalau kita cuma berharap, ya beda. Misalnya kalau di Jawa ada daerah Pungu, desa Pungu itu sudah PAD-nya sampai 8 miliar. Penghasilan dari desanya itu 8 miliar. Berarti memang dia bisa bangun. Kalau kita sekarang ini cuma 3 sumber dana untuk membangun desa. Yang pertama tadi DD, dana desa, yang kedua ADD, dan hasil bagi pajak. Iya, pajak. Saya tidak tahu berapa jumlahnya di sini. Nah, mudah-mudahan besar. Cuma 3 karena BUMDesnya juga belum jalan mungkin. Belum jalan secara sempurna di Naya. Ya mudah-mudahan karena ini juga bagian dari dasar cita beliau. Tinggal bagaimana mengembangkan faktor pariwisata. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kenapa saya ceritakan seperti ini? Saya cuma berharap apa yang dicita-citakan Pak Desa ini bisa lebih cepat terrealisasi, bisa cepat semua. Karena saya tahu jiwanya beliau itu tidak pernah mau menunggu. Bagaimana apa yang dia ingin bikin itu, bagaimana dia berusaha untuk bisa merealisasikan cepat. Dan itulah kehebatan adinda saya. Alhamdulillah dia sekarang menjadi desa Biringere, bisa merubah wajah Biringere ini dengan melanggar saya sekejap, Pak, sekejap. Saya banding dengan desa yang ikut pemilihan bersama-sama beliau. Bahkan terkadang kita turun ke bawah memompai itu Pak Desa, apa kok bikin itu dengan programmu? Kenapa kau tidak lakukan? Kau lakukan sedikit saja, luar biasa. Dan yakin dan percaya kalau ada kelompok yang luar biasa Bapak akan hadir di desamu dan pasti akan membawa uang kalau dia hadir di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Jadi saya berharap juga kedua ada programnya nanti Pak Bupati dan titip, karena kalau tidak salah Pak Dandim itu ada program Kampung Pancasila, kalau di Pak Kapolres ada penyuluhan narkoba. Itu mungkin ada dititip nanti di anggaran desa, supaya kita bisa libatkan teman-teman Babinsa dan Babinsa Katipas dalam pelatihan-pelatihan dilakukan oleh desa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, iya, mungkin kalau persoalan sampah sudah ada programnya Dinda Desa, nanti kita lihat sejauh mana. Kalau bisa memang ada keunikan tersendiri, karena saya tahu kemarin dia tidak terlalu paparkan secara menyeluruh kita waktu pertemuan di kecamatan. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati bisa melaunching juga. Jadi ada inovasi-inovasi setiap desa yang ada. Iya, karena ini yang menjadi pedoman nanti, ini yang menjadi semacam patron untuk desa-desa lain, yang dijadikan Pak Bupati sebagai salah satu contoh. Karena biasanya di Pak Desa, selama kita monek ini Pak, kita datangi banyak, terkadang Pak Desa, kenapa nggak terlalu banyak program dari OPD yang selalu dititipkan ke desa? Nah, ini yang terkadang muncul. Iya. Padahal sebenarnya setelah kita bicara dengan DPD, bukan sebenarnya titipan, tetapi dia mengoreksi program yang dilakukan oleh Pak Desa yang tidak connect dengan dasa citanya Pak Bupati. Ini yang dikonekkan. Jadi Pak Dinda, tinggal kita bagaimana mengkonekkan antara dasa cita dengan program yang kita melaksanakan. Karena kalau kita jalankan semua dasa cita, insya Allah masyarakat Biring-Iring ini bisa lebih sejahtera ke depan. Mungkin cuma itu saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari TPAPM Kabupaten Pangkep sekaligus penjelasan juknis musrembang desa kepada Ibu Mardini, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tenaga ahli Bupati Kabupaten Pangkep yang dihadiri oleh Kakanda Haji Sakti Panuka dan Haji Satria Samana. Yang terhormat yang mewakili Camat Bungoro. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Biringere. Yang kami hormati dari DPD Kabupaten Pangkep beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati para perangkat desa, para kepala dusun, ketua RT, ketua RW, para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan seluruh peserta musrembang yang sempat hadir di tempat ini. Tak lupa juga ada Pak Babinsa dan Babinka Bimas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini. Jadi sudah banyak pembicara di depan saya bukan sambutan ya. Jadi saya akan berikan terkait dengan petunjuk teknis kegiatan kita hari ini. Nah, hari ini kita melakukan musrembang desa. Ini merupakan rangkaian proses perencanaan untuk tahun 2023 dan 2024. Sudah banyak tahapan yang telah kita lewati. Kemarin kita sudah melakukan pekan aspirasi DPD oleh DPD. Kemudian ada musrembang inklusi, bagaimana memberikan ruang kepada kelompok anak, kelompok perempuan, dan kelompok disabilitas untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya di tahun 2023 dan 2024. Kemudian ada rembuk samping, itu bagaimana membahas tentang penanganan dan pencegahan samping. Kemudian ada musyawarah desa. Jadi hari ini kita sudah sampai di musrembang, bagaimana kita akan membahas dan menetapkan prioritas untuk RKP tahun 2023 dan daftar usulan yang akan dikirim ke musrembang kecamatan untuk tahun 2024. Jadi ada 2. Kemudian sebentar juga kita akan membentuk tim delegasi 5 orang. Itu
wajib pada perempuan yang akan mengawal usulan kita di Serembang Kecamatan. Nah, ketika kita berbicara usulan tahun 2023 berarti itu yang akan didanai oleh desa. Ya, di APBD desa sumber anggarannya ada 3 karena sepertinya tahun ini belum ada, tahun depan sudah ada PAD kira-kira Pak De? Sudah ada PAD-nya tahun depan belum ya? Belum ya. Jadi sumber anggaran kita masih ada 3, yaitu dana desa yang bersumber dari pusat APBN, kemudian alokasi dana desa yang bersumber dari kabupaten, kemudian ada namanya bagi hasil pajak dari pajak. Jadi sumber anggaran yang mau transfer ke desa kita ada 3. Yang namanya transfer kan dananya pusat, kabupaten, dan pajak. Berarti masing-masing punya prioritas. Kalau dana desa kalau PAD tersendiri ya terserah kita mau apakan, misalnya sesuai dengan visi misi. Tetapi walaupun seperti itu, prioritas dari pusat, kemudian kabupaten dan pajak itu saya kira tetap diselaraskan dengan visi misi kepala desa, visi misi bupati, begitu pun dengan pusat dan kebutuhan masyarakat. Jadi kita juga harus melihat betul-betul yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa prioritas-prioritas itu beberapa sudah disampaikan oleh Bapak dari PMD, kemudian dari tenaga ahli Bupati juga. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa untuk prioritas dana desa itu masih ada untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, itu masih ada maksimal 25% untuk BRPDD. Tapi ketika kita berbicara maksimal, itu kan bisa dibawanya. Jadi masih ada BRPDD tahun depan itu maksimal 25%, dan saya berharap itu betul-betul diseleksi. Diseleksi itu sesuai dengan kriteria. Karena kemarin tahun 2022 karena berbahasa minimal 40% sehingga tidak terseleksi dengan baik, walaupun mungkin di Rengire itu beberapa kali seleksi ya untuk mendapatkan yang betul-betul, tetapi kami berharap untuk tahun 2023 karena ini berbicara maksimal 25% berarti sudah bisa dibawanya. Nah, ini juga tidak boleh double antara bansos yang lain seperti PT, PKH. Jadi itu nanti betul-betul diseleksi. Kemudian juga untuk dana des yang bersumber dari pusat itu sudah bisa dipakai untuk operasional pemerintahan desa. Jadi bukan operasionalnya Pak Desa, tapi operasional pemerintahan desa maksimal 3%. Jadi tabe itu sudah bisa digunakan ketika ada kebutuhan-kebutuhan mungkin terkait ada orang miskin yang mau menggunakan mobil sejagai tapi tidak ada ongkosnya yang sudah mungkin sudah bisa digunakan untuk itu dana desanya. Nah, kemudian juga ada namanya PKTD, ada karya tuna desa. Saya kira ini bisa digunakan dengan PKTD hijau. Saya lihat di sini ada lahan kemarin pangannya itu bisa kita melakukan gotong royong penanaman, kemudian masyarakat miskin yang dilibatkan terus digaji mereka. Jadi langsung hari itu diberikan gaji kepada mereka supaya bisa langsung berputar menggunakan pembelikan misalnya konsumsi atau apa ya. Tapi lagi-lagi yang dilibatkan adalah masyarakat miskin. Yang manakah masyarakat miskin itu? Miskin ekstrim ya. Jadi itu untuk PKTD. Kemudian kami berharap kalau data SDGs itu kita tetap apalagi mutakhirkan, karena yang namanya data itu setiap saat berubah, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang keluar, ada yang masuk. Kemudian yang tadinya SD sudah naik SMP, yang tadinya SMA sudah kuliah. Jadi saya berharap data SDGs-nya kita perbaiki ya, apalagi namanya pemutakhiran. Nah, kemudian juga kami berharap bahwa tadi beberapa prioritas sesuai dengan dasar cita sudah disampaikan juga oleh tenaga ahli Bupati. Jadi prioritas pusat
hewan dan pokoknya ada 3K tadi ya sudah disampaikan. Jadi intinya seperti itu. Oh belum ya? Oh belum. Jadi belum sempat. Jadi itu menjadi prioritasnya pusat, kabupaten juga itu terkait dengan pangan. Bagaimana keterpenuhan pangan dari masyarakat. Ini adalah kandang, ada kebun, ada kolam. Itu sebenarnya istilah bagaimana keterpenuhan dari pangan hewani dan nabati dari masyarakat terpenuhi. Dan saya kira itu bisa sejalan dengan programnya juga kabupaten. Ada nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan magot. Jadi nanti mungkin ditanya jawab ya, karena kalau saya tidak lincah untuk menyampaikan yang itu. Tetapi kami berharap bahwa alhamdulillah tahun ini sudah kelihatan pangan untuk Desa Beringere. Ada tanah di sebelah sini, ada kebun apalagi namanya itu jagung, kemudian ada lombok dan lumayan. Dan saya kira itu mungkin sempat beberapa Acara kelima, pemaparan rancangan RKPDS tahun 2023 dan daftar usulan RKPDS tahun 2024. Ia disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun RKPDS kepada Sekretaris Desa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak tenaga ahli Bupati yang sempat hadir di musyawarah acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Beringere. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili Kasih Tramtip. Yang kami hormati dari Dinas DPRD atau diwakili oleh Aswad. Yang kami hormati Ketua BPD dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Babin Kaptimas dan Bapak Babinsa. Yang kami hormati Kepala Dusun, RK dan RT yang sempat hadir di kesempatan hari ini. Dan ibu-ibu PKK atau tokoh perempuan yang sempat hadir di kesempatan hari ini. Perkenankan kami dari pemerintah desa untuk memaparkan terkait dengan RKP desa untuk tahun anggaran 2023. Jadi sebelum saya melangkah, izinkan saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Insinyur Kisali Parempak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa beliau tahun 2009 merupakan salah satu kandidat dapil 2 yang pernah kami bantu 2009. Pada waktu itu sempat menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pangkep. Dan alhamdulillah salah satu terobosan beliau, jadi ada jalan di sini